Pemirsa, diduga jadi korban perundungan, seorang bocah laki-laki di Tasikmalaya meninggal dunia. Kesehatan korban menurun drastis karena video tak senonoh dirinya dengan seekor kucing tersebar luas. Polisi kini tengah menangani kasusnya agar tak terulang kembali. Seorang bocah laki-laki 11 tahun meninggal dunia setelah sempat dirawat di sebuah rumah sakit di Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban mengalami penurunan kesehatan setelah dirundung oleh sejumlah temannya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Tasikmalaya atau KPAID yang menyelidiki peristiwa ini memperoleh informasi. Sebelumnya korban diduga dipaksa oleh sejumlah temannya melakukan adegan tak senonoh dengan seekor kucing. Adegan itu direkam lalu disebarluaskan melalui aplikasi pesan. Tindak perundungan itu diduga membuat korban jadi pemurung dan terganggu kesehatannya. Temuan fakta tersebut dilaporkan KPAID ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tasikmalaya. Langkah ini ditempuh mengingat kondisi fisik maupun psikis keluarga korban tidak memungkinkan untuk melaporkan perkara ini ke pihak berwenang. Tujuannya untuk adekuasi, agar hal seperti ini tidak terulang kembali. Karena kalau ini tidak diproses secara tuntas dari hulu sampai ke hilir, maka dimungkinkan terjadi terhadap anak-anak yang lainnya. Sementara, polisi segera menyelidiki perkara ini dengan mengumpulkan bukti serta keterangan sejumlah saksi. Intinya kita memberikan proses yang terbaik, kemudian penanganan yang profesional, dan juga memperhatikan kepentingan anak. Yang jelas kita sudah turun tangan, kita sudah bekerja sama dengan para pihak, dan insya Allah kita atensi terkait penanganan ini. Petugas akan mengedepankan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam mengusut kasus tersebut, mengingat korban maupun terduga pelaku perundungan merupakan anak di bawah umur. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sangat miris ya kita melihat kejadian seperti ini. Ya mungkin awalnya mereka hanya bercandaan namun justru berimbas buruk terhadap korban. Dan kita doakan semoga petugas bisa menyelesaikan dengan baik sehingga tidak ada lagi kejadian serupa terulang kembali. Amin. Nah, Ustaz, yang saya mau tanyakan ya Ustaz, kan tentunya dalam agama Islam melarang adanya perundungan dalam bentuk apapun, bahkan tertulis nih Ustaz di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat. Boleh gak nih Ustaz dijelaskan terkait isi dari surat tersebut Ustaz? Ya, ini nauzubillah ya, artinya bullying atau perundungan ini memang selalu ya akhirnya selain berakibat pada saat itu juga, tapi dampaknya juga bisa terbawa sampai nanti dewasa ya. Jadi makanya Al-Quran tindakan preventifnya itu mengarahkan agar supaya jangankan membuli ya, mengolok-ngolok aja itu dilarang. Dalam surah Al-Hujurat disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la yakhsur ya qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayakuna khairan minhuna. Jadi wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum ya, artinya ada satu kumpulan itu mengolok-olok kumpulan yang lain, atau satu disebutnya satu kumpulan anak-anak atau geng atau misalnya apa gitu organisasi dilarang memperolok-olok organisasi yang lain. Karena apa? Boleh jadi yang mereka olok-olokan itu, yang mereka olok-olok itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan wanita-wanita ya mengolok-olok wanita-wanita yang lain. Karena boleh jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik kata Allah itu. Ya, dan ini juga menegaskan bahwa mengolok-olok saja, merendahkan dengan bicara dengan omongan aja udah nggak boleh. Apalagi dengan tadi ya, kalau kita dengar beritanya itu kan dipaksa, akhirnya ada ada intimidasi, ada kemudian paksaan fisik gitu ya. Ini lebih jauh lagi, ini sudah kemudian melampaui batas gitu. Nah, inilah yang kemudian kita khawatir, yang bagaimana kita ya harus sama-sama tadi betul ya, bagaimana menciptakan sistem agar supaya anak-anak itu tidak ada celah untuk tadi membuli atau perundungan tadi, insyaallah. Berbicara mengenai kesehatan mental, sekarang kan seseorang nih mudah terpuruk nih Ustaz, hingga menjadi depresi. Lalu bagaimana nih Ustaz Islam melihat kesehatan mental seseorang gitu Ustaz? Apakah ada cara tersendiri gitu Ustaz ketika kita merasa sedang down? Apa yang harus kita lakukan gitu Ustaz?
Ini kalau tadi konteksnya anak itu kan dia tidak memahami apa yang harus dia lakukan. Karenanya tentu perhatian orang tua. Kan kalau kita orang tua nih ya, atau kakak atau ya keluarga di rumah, melihat sedikit perubahan saja udah harus sensitif. Wah, ini kenapa nih anak gitu ya. Pasti ada masalah dan lain-lain. Dekati, rangkul ya. Kemudian inilah ya yang namanya quality itu ya, yang namanya empati, kepedulian terhadap keluarga sesama gitu ya. Ini di sini penting sekali ya, walaupun kita sibuk dan lain-lain, tetapi harus ada waktu untuk memperhatikan agar supaya anak-anak yang tadi yang tidak memahami dia harus bagaimana tuh, dia bisa kemudian kita rangkul, kemudian kita berikan penjelasan, kita gembirakan hatinya agar supaya melupakan apa-apa yang pernah dia lalui yang tidak baik gitu. Tapi buat kita semuanya yang sudah dewasa, tentu kembali lagi kemana? Ke Allah bizikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang gitu. Karena apa? Karena orang-orang yang takwa itu janjinya Allah apa? Akan diberikan jalan keluar yang mudah. Dan kemudian kalau masalah rezeki akan diberikan dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, inilah bagaimana seorang muslim tetap selalu optimis dalam segala macam permasalahan. Ya baik, saya setuju sekali seperti yang tadi Ustaz katakan, bahwa kita sebagai orang tua harus selalu berperan kepada anak. Jadi kita pun juga sebagai orang tua harus bisa mawas diri dan melihat bagaimana situasi anak kita. Jika memang kita merasa anak kita sedang depresi atau sedang bosan, nah kita sebagai orang tua harus bisa mengarahkan ke hal-hal positif agar anak kita tidak melakukan hal-hal negatif.